pagi adik-adik semuanya. Kita mengucap syukur hari ini bisa beribadah kembali dan kita nyanyikan pujian kita kepada Tuhan. Kita nyanyikan bersama-sama hidup, ya. Sungguhlah hidup Tuhanku. Oke. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih karena pagi hari ini Tuhan memberkati kami dan bisa mengikuti sekolah minggu hari ini. Terima kasih untuk adik-adik semuanya yang sudah mengikuti, dan kami berdoa supaya Tuhan memberkati mereka semua, memberkati firman Tuhan supaya kami bisa mendengar, menghafalnya serta merenungkannya, melakukannya. Terima kasih. Ampunilah dosa kami, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita nyanyikan lagi pujian kita kepada Tuhan. Betapa hebat kuasa Tuhan. Baik, kita akan mendengar firman Tuhan. Ya, ini persiapkan. Baik, kita dengar dulu ayat hafalannya. Baik, ayat hafalannya dari Filipi 5 ayat Efesus 5 ayat 20. 5 ayat 20. Demikian ya firman Tuhan. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Jadi mengucap syukur, ucaplah syukur senantiasa
atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Efesus 5 ayat 20. Baik, kita akan mendengar firman Tuhan. Kita nyanyikan lagi satu lagi pujian kita, Laut Lebar. Halo, apa kabar semuanya? Apakah kalian baik-baik saja? Harap dan doa kami semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Hari ini kita mendengarkan cerita firman Tuhan lagi. Sebelum mendengar cerita firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Lipat tangannya, kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, terima kasih karena waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Boleh kami memuji dan memuliakan Tuhan bersama-sama. Tuhan, kasih-Mu tetap sama hari ini, kemarin, dan sampai selama-lamanya. Karena itu kami mau terus berharap kepada kasih Tuhan yang tetap setia, menyertai dan melindungi kami. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, hari ini saya mau cerita tentang sesuatu yang mungkin kita sudah pernah mendengarkannya. Tapi firman Tuhan walaupun sudah pernah didengarkan, tetaplah firman Tuhan yang hidup ya. Adik-adik, apakah kalian suka mendengarkan cerita? Ya, misalnya cerita tentang apa ya? Cerita tentang sejarah mungkin. Atau kalian suka dengar cerita tentang sesuatu, misalnya cerita binatang atau cerita apapun itu juga ya. Kita sangat senang mendengarkan cerita, bukan? Nah, cerita-cerita ini menolong kita untuk lebih merasakan sesuatu hal yang baru ya. Dan puji Tuhan, hari ini juga ada Tuhan Yesus yang mau menceritakan tentang sebuah perumpamaan atau tentang sebuah kisah. Apa yang mau diceritakan Tuhan Yesus ya? Mari kita dengarkan bersama-sama. Ada seorang bapak yang baik ya. Jadi hari ini judul firman Tuhan kita adalah tentang seorang bapak yang baik atau kasih yang besar dari seorang bapak kepada anaknya. Ada seorang bapak yang baik, dia punya 2 orang anak laki-laki. Ya, anak yang paling besar dan anak yang paling kecil juga. Ya. Pada suatu hari, anak yang paling kecil, ya, yang bungsu namanya, dia datang kepada bapaknya dan mengatakan, "Bapak, berikanlah kepadaku apa yang menjadi hakku atau warisanku atau bagianku," katanya kepada bapaknya, ya. Dan benar, bapaknya karena mengasihi dia, bapaknya pun memikirkan akan memberikan apa yang menjadi haknya. Memang seperti itulah ya, orang tua memang kalau ada yang dia punya pasti nanti akan diberikan menjadi
milik anaknya ya, menjadi warisan kepada anaknya. Dan bapak itu mengikuti apa yang diinginkan oleh anaknya yang paling kecil. Sehingga bapak itu pun membagi warisan mereka ya, kepada yang paling kecil diberikan apa yang menjadi bagian dia. Dan ketika anak yang paling kecil itu sudah mendapatkan bagian dia langsung menjual barang-barang bagian dia itu, warisan dia itu, dan mendapatkan banyak uang. Tujuan anak ini adalah supaya dia bisa hidup berpoya-poya, hidup menghambur-hamburkan uang sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan apa yang dia rasakan enak dan baik. Dan ketika dia sudah menjual semua barangnya, maka anak itu pun pergi ke tempat yang jauh. Ya, dia pergi, dia beli baju yang bagus-bagus ya. Dia makan di tempat makanan atau restoran yang mahal. Dia juga mungkin kalau seperti sekarang ini, di zaman ini, kalau kita punya uang banyak apa? Mungkin membeli games ya, atau membuat apa? Permainan atau apa ya yang sekarang ini lagi tren ya. Nah, adik-adik dia juga seperti itu. Dia menggunakan uangnya pokoknya untuk apa yang dia rasa baik atau dia rasa enak ya. Dan berjalanlah waktu demi waktu. Setiap hari dia makan-makan, pergi ke restoran yang mahal, dan banyak sekali temannya. Teman-temannya senang karena dia selalu mentraktir mereka, selalu membayar apa yang mereka makan. Wah, mungkin kalau sekarang perempuan ya, mungkin dia shopping, belanja ya, beli barang-barang, atau dia pergi juga belanja online lalu dibayari teman-temannya dan dibagi-bagikan hasil yang dibelanjakan ya. Lalu anak itu hari demi hari seperti itu. Apa yang terjadi kalau kita punya uang, lalu uangnya selalu kita pakai dan kita pakai, akhirnya apa yang terjadi? Uangnya pun habis ya. Uangnya sudah mulai sedikit, dia pikir nggak apa-apa, lalu dia masih seperti itu, dan akhirnya benar-benar uangnya habis sama sekali. Dan ketika uangnya habis sama sekali, dia mulai bingung, wah bagaimana ini? Lalu dia pun menanya kepada teman-temannya, teman-teman, uangku sudah habis, bisakah kalian membantu aku? Teman-temannya semenjak tahu dia tidak punya uang, satu persatu mulai meninggalkan dia. Ada punya banyak alasan. Oh maaf ya, aku ada pekerjaan lain. Oh maaf ya, aku harus pergi ke rumah saudara, aku nggak bisa menemanimu. Oh aku ada urusan yang harus kukerjakan. Semua teman-temannya satu persatu yang dulu bersama-sama dengan dia pada masa dia banyak uang, mulai mengundurkan diri. Mereka meninggalkan anak yang bungsu ini. Dan bukan hanya uangnya sudah habis, dia bingung. Lalu dia mulai menjual pakaian-pakaian yang sudah dia beli sebelumnya. Tetapi ketika dijual juga harganya sudah menjadi sangat murah. Dia juga menjual apa yang dia punya. Ada perhiasan yang sebelumnya diberikan orang tuanya, dijual semuanya dan sudah habis. Sekarang tinggallah sebuah baju di badannya. Perutnya sudah sangat lapar, sudah bunyi krok-krok gitu ya. Aduh, bagaimana ini dia tahan-tahan. Wah, hari itu dia benar-benar tidak makan ya. Wah, besoknya lagi dia benar-benar sudah sangat kelaparan. Dia sangat kehausan. Wah, dia sudah bingung bagaimana. Akhirnya dia pun mulai mencari pekerjaan. Dia pergi ya kepada orang, "Pak, bolehkah saya mencari pekerjaan?" katanya ya. Sekarang bajunya yang tadinya bagus sudah dijualnya, sekarang baju yang dia pakai tinggal ini ya. Wah, dia pun bilang, "Bolehkah saya mencari pekerjaan di sini, Pak?" Lalu orang itu bilang, "Oh maaf ya, tidak ada pekerjaan, tidak ada lowongan pekerjaan, maaf." Waduh, tanya lagi, pergi lagi, ketok lagi, "Pak, bolehkah saya meminta sedikit nasi atau makanan karena saya sudah beberapa hari tidak makan?" "Oh maaf ya, saya tidak punya, silakan pergi." Wah, adik-adik, begitulah dia dari hari ke hari. Anak bungsu ini semakin lama semakin lemas. Akhirnya dia mengingat lagi dulu, wah aku mau pergi ke rumah temanku, kepada teman-temanku yang dulu baik. Wah, dia pergi pun mendekati mereka. Waktu itu mereka sedang mengadakan pesta.
makan-makan, gembira-gembira. Tetapi begitu dia datang, teman-temannya semuanya langsung menyuruh dia pergi. Oh, maaf, kami tidak mengenal kamu. Mereka semua mengatakan tidak mengenal dia. Dan teman-temannya yang sebelumnya sangat senang bersama-sama dia ini pun mengucilkannya. Dia sangat sedih. Dan ketika kemudian dia sudah sangat lapar sekali, dia pergi kepada seorang bapak. Dan benar, dia bilang, "Pak, bolehkah saya mencari pekerjaan? Dan saya sudah sangat lemah, saya butuh makan." Lalu Pak itu bilang, "Oh, boleh. Pekerjaanmu adalah menjaga ternak saya. Pergilah ke sana, kasih makan ternak saya." Bapak itu adalah pemilik ternak babi. Ya, banyak sekali babinya. Wah, dan dia disuruh bekerja memberikan babi-babi ini makan. Wah, tahu kan kalian adik-adik, ini babinya makannya itu ampas-ampas ya, atau sisa-sisa makanan yang kadang-kadang juga sudah basi. Ketika anak bungsu ini mengaduk makanan babi itu, dia pun perutnya sudah sangat lapar sekali ya. Dia berpikir, "Aduh, aku mau makan makanan babi ini saja. Aku mengambil makanan babi aja supaya perutku yang sudah sangat sakit sekali ini karena kelaparan bisa tertolong." Dia sangat lemas. Tapi begitu dia mau berencana mengambil makanan babi itu, adik-adik, dari kejauhan bapak pemilik babi itu ternyata mengawasi dia. Dan ketika dia mau memakan makanan itu, makanan yang harusnya diberikan kepada ternak babi itu, bapak itu teriak, "Hei, apa yang kau lakukan?" Wah, dia menjadi sangat sedih sekali adik-adik. Makanan yang untuk ternak saja pun sebenarnya tidak layak untuk dia makan. Tetapi untuk mau memakan itu pun tidak diizinkan. Karena pemilik ternak ini sangat kasar sekali. Wah, dia menjadi menangis. Hatinya sangat sedih. Dia tahu dia sudah salah. Dia berdosa. Dia adalah anak yang nakal. Anak yang tidak mentaati perintah orang tuanya. Dan dia tahu bahwa kesalahan ini sudah sangat berat sekali. Dia ingat di rumah bapak dia, di rumah orang tuanya, ada sangat banyak sekali pembantu-pembantu di sana. Dan pembantu-pembantu itu makan dengan sangat kenyang. Tidak ada yang kekurangan makan. Bahkan makanan di rumah bapaknya, pembantu-pembantunya itu sampai bersisa-sisa. Tidak ada seperti dia yang sudah sampai kurus kering. Tidak makan beberapa hari dan tidak minum. Akhirnya dia pun menyadari kesalahannya. Dia pergi dan menyadari, "Aku akan pergi ke rumah bapakku. Aku akan pulang ke rumahku. Aku akan minta maaf kepada bapak. Aku akan katakan, 'Bapak, aku menyadari aku salah. Aku minta maaf. Jadikanlah aku menjadi salah seorang pekerja atau upahan di rumah bapak. Aku tahu aku tidak layak lagi menjadi anak bapak.'" Jadi dia pun berpikir, walaupun perasaan dia malu, walau perasaan dia juga sangat tahu dia sudah salah, tapi dia pikir, biarlah aku mau pulang, biarlah aku jadi pembantu di rumahku, karena aku sudah mengkhianati orang tuaku, sudah berbuat jahat kepadanya. Lalu adik-adik, dia pun meninggalkan tempat itu. Nah, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian juga pernah mengingat apa yang dinasihatkan orang tua kalian kepada kalian? Kalau orang tua kalian jauh dari kalian, dari kita, apakah kalian masih ingat nasihatnya? Atau ketika kalian merasa senang, kalian melupakan nasihat orang tua kalian? Wah, bisa juga ya, misalnya ketika kamu pergi ke sekolah, orang tuamu katakan, "Nak, nanti belajar dengan tekun ya, perhatikan gurumu." Lalu ketika sampai di sekolah, kamu mulai ketemu temanmu, mulai cerita-cerita, mulai tidak memperhatikan guru. Apakah itu namanya kamu mendengarkan nasihat orang tuamu? Atau orang tuamu katakan, "Kalau kamu nanti pergi, mau ke sana, perhatikan waktu kamu menyeberang. Perhatikan ke kiri, ke kanan. Lihat dulu kalau semua keadaannya sudah aman, baru kamu menyeberang." Tetapi kamu ketika sudah jalan, kamu memegang HP-mu, memakai headset-mu, kamu cuek saja, lalu kamu jalan sembarangan. Apakah kamu mengingat pesan orang tuamu saat itu? Atau juga orang tua mengatakan,
Nak, nanti kalau kamu pergi bermain, kamu harus hati-hati, harus waspada. Perhatikan di mana kamu meletakkan sepedamu atau barang-barangmu. Berhati-hatilah ketika kamu bertemu dengan orang yang tidak kamu kenal. Jangan menerima makanan atau apa yang ada dari mereka yang tidak seharusnya kamu terima, ya. Dan kamu harus menjaga dirimu dengan baik. Nah, ada banyak sekali nasihat-nasihat yang kita terima bahkan dari bukan hanya orang tua, dari guru-guru kita, dari kepala sekolah, atau dari orang-orang yang lebih tua dari kita. Untuk apa mereka memberikan kita nasihat? Karena mereka mengasihi kita. Seperti Bapak tadi, sebenarnya Bapak itu sudah menasehati anak ini dari dulu bagaimana ya, mungkin sudah diajarkan untuk berhemat, diajarkan untuk menabung. Tapi anak ini memang merasa dia sangat ingin punya uang banyak, sangat ingin sekali berpesta-pesta, dia ingin melihat seperti teman-temannya itu. Sebenarnya tidak salah kalau kamu melakukan itu, kalau kamu sudah menabung, kalau dari uangmu sendiri. Kalau kamu menggunakan uangmu sendiri, kamu bisa tahu, wah menabungnya susah, maka saya ingin menggunakan kepada yang baik. Tapi anak ini menerima uang dari warisan bapaknya tanpa bekerja, tanpa apa-apa, sehingga dia juga tidak menghargai. Kasihan sekali. Lalu dia menyadari semua kesalahannya itu. Tapi nasi sudah jadi bubur, dia sudah mengalami banyak yang sakit. Tapi dia menyadari bahwa walaupun dia salah, dia mau tetap berusaha memperbaiki kesalahannya. Lebih baik aku pulang kepada bapakku. Walaupun aku akan jadi pembantu, aku akan bekerja dan lebih dahulu aku akan minta maaf kepada bapak. Dia berjalan adik-adik. Tahukah kalian, zaman dahulu tidak ada namanya gokar atau taksi online. Tidak ada namanya sepeda motor, beca atau transportasi apa. Bahkan pada waktu itu ada transportasi kuda atau apapun, mana mungkin dia punya uang. Akhirnya dia berjalan. Wah, tidak tahu berapa lama dia berjalan. Sudah berapa lama juga tidak makan. Dia menjadi sangat lemas sekali. Badannya sudah tidak kuat berjalan, tetapi dia terus berjalan. Dia terus berjalan. Dia berpengharapan, dia mengingat wajah bapaknya. Bahkan bapaknya tidak pernah marah kepada pembantu-pembantunya. Kalau ada pembantunya yang sakit, langsung diberikan obat, langsung diberikan juga makanan yang bergizi supaya sehat. Dia tahu bapaknya pasti mengampuni dia. Dia ingat bapaknya sangat mengasihi dia. Dia terus berjalan dengan semangat itu, dengan keyakinan bapaknya sangat mengasihi itu. Dia menempuh perjalanannya dengan pelan-pelan. Dan tahukah kalian adik-adik, apa yang terjadi dengan bapak itu setelah anaknya pergi? Bapak yang penuh kasih itu tahu juga memang bahwa anak itu pasti akan mengalami hal kurang baik nantinya karena dia ingin mencari keinginannya sendiri dan dia ingin melakukan apa yang menurut dia baik atau menyenangkan hatinya, padahal belum tentu itu yang terbaik untuk dia. Dan semenjak itu bapaknya selalu memikirkan dia, selalu mendoakan dia, selalu menunggu dia, kapankah anakku itu pulang. Setiap hari bapaknya pergi ke rumah, keluar rumah, memandang ke jalan terus untuk melihat kapan anak itu pulang. Wah, dan benarlah adik-adik, seperti biasa bapak itu juga berdiri lagi, melihat lagi. Dan dari kejauhan, sangat jauh sekali, bapak itu melihat ada orang datang ya, yang bajunya sudah koyak-koyak, bajunya lusuh, rambutnya sudah panjang. Wah, orangnya sangat kotor sekali. Dari kejauhan jalan pelan-pelan merangkak. Wah, bapak itu melihat, itu adalah anakku. Wah, bapak itu, dan waktu dia melihat masih kelihatannya dari jauh saja, bapak itu sudah tahu bahwa itu adalah anaknya. Dia langsung berlari dari tempat rumahnya dan mengejar anaknya itu dan memanggil, "Anakku!" Anak itu yang berjalan tadi sangat lemah. Dia mendengar ada yang memanggil dia, Dia berjalan. Dan benar ketika bapak itu melihatnya, bapak itu langsung memeluk anaknya itu. Dia sangat mengasihi anaknya. Dan anaknya itu pun bersujud pada bapaknya. Dia mengatakan, "Bapak, aku minta maaf. Aku salah. Aku mohon maafkan aku, Pak." Katanya, "Sudah, tidak apa-apa. Pak, aku tahu aku tidak layak lagi menjadi anak Bapak.
Jadikanlah aku menjadi pembantu di rumah Bapak, menjadi orang upahan di rumah Bapak. Aku menerimanya, Pak. Wah, dia meminta tolong supaya diizinkan dia untuk menjadi pembantu di rumahnya. Nah, ketika bapak ini berlari, pembantu-pembantunya juga ikut mengejar dia. Mereka sampai heran, siapa itu? Bahkan pembantu-pembantu itu tidak mengenal lagi anak ini karena saking kotornya. Wah, bagaimana kalau kalian sampai sebulan tidak mandi, tidak cuci rambut, ya, tidak lagi mengganti pakaian? Wah, itu parah sekali. Mungkin anak ini lebih daripada itu, ya. Dia sudah seperti pengemis yang sangat kotor. Wah, lalu bapak itu bilang kepada anak itu, tidak anakku, kamu tetap anakku, katanya. Sekali anakku tetap anakku, aku memaafkanmu. Dan lalu dia suruh pembantunya, pembantu, ambilkanlah jubah yang paling bagus untuk anakku ini. Ambilkan sepatu, ambilkan juga dia cincin. Dan anakku yang dulu hilang kini sudah kembali. Wah, anak itu mendapatkan hal-hal yang sangat baik dari bapaknya. Bapaknya sangat penuh kasih. Adik-adik begitulah kasih orang tua kepada anak. Anak-anak sering melupakan orang tuanya kalau mereka merasa senang, mungkin ya. Mungkin ada yang seperti itu juga ya. Atau mereka punya banyak kegiatan tidak ingat lagi kepada orang tua. Tapi orang tua selalu mengingat anaknya. Itu adalah manusia biasa. Tapi tahukah kalian, ada yang lebih dan sangat mengasihi kalian. Yang sangat mengasihi kalian lebih dari apapun adalah Tuhan Yesus dan Allah Bapa di surga, ya. Tuhan Yesus sangat mengasihi kalian apapun kondisi yang kalian alami sekarang. Apakah kalian punya orang tua? Apakah orang tuanya tinggal satu? Atau tidak punya orang tua sama sekalipun? Bahkan kalaupun orang tua kalian rasa tidak mengasihi kalian, ada Tuhan yang sangat mengasihi kalian dalam segala waktu. Tuhan menunggu agar kita mau datang kepadanya, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus punya rencana yang baik atas hidup kita masing-masing. Nah, seperti Bapak ini, dia sangat mengasihi kita, demikianlah kasih Tuhan sepanjang masa. Kadang-kadang kita pun mau menjadi seperti anak ini, ya. Kita mau melakukan apa yang menurut kita baik, kita mau melakukan apa yang menurut kita enak. Lalu kita mulai mengikuti, temanku cakap kotor atau mengatakan hal-hal yang salah, tetap aja kok dia baik dilihat orang. Wah, kita mulai mengikuti, ya. Tapi tidak demikian. Kalau kita adalah anak-anak Allah, mari kita menunjukkan bagaimana seharusnya seorang anak Allah, ya. Dan apapun yang kita lakukan, kalau seandainya kita pun salah, mari kita tetap datang kepada Tuhan. Karena Tuhan tetap mengasihi kita dan menerima kita apa adanya kita, ya. Bagaimanapun keadaan kita, kadang-kadang kita merasa, aku kurang pintar kak, aku kurang begini kak. Wah, Tuhan sudah menciptakan kita dengan cara yang sangat baik, yang terbaik. Dan bagaimanapun keadaan kita, Tuhan mengasihi kita. Bapa di surga adalah Bapa yang penuh kasih. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Efesus 5 ayat 2, ya. Yang gambar di sini ayat hafalannya sangat pendek, tapi Kak Lasma berharap kalian menghafal seluruhnya, ya. Ini untuk yang versi pendeknya saja. Nah, ini Efesus 5 ayat 2. Boleh dibuka Efesus 5 ayat 2, sama-sama kita ucapkan. Efesus 5 ayat 2 belajar tentang kasih, ya. Nah, firman Tuhan mengatakan, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah, ya. Jadi Tuhan mau kita hidup di dalam kasih, sama seperti Tuhan Yesus juga sudah menunjukkan kasihnya yang besar bagi kita. Dia bahkan mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita, ya. Ayat hafalan kita ini, hiduplah di dalam kasih, ya. Kak Lasma mau kalau kalian mampu coba menghafalkan seluruhnya. Demikian cerita sekolah minggu kita hari ini. Lasma berharap kita semua diberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena kasih-Mu yang besar bagi kami. Tuhan Yesus telah rela mati di kayu salib demi dosa-dosa kami, supaya kami yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak mendapatkan hukuman dosa, tapi kami diselamatkan dan mendapatkan hidup yang kekal.
Dosa-dosa kami sudah dibayar Tuhan Yesus di kayu salib. Karena itu Tuhan, biarlah kami tahu dan mau menghargai diri kami, mau menghargai hidup kami juga. Kami tahu kasih Tuhan yang besar tidak hanya dari segi makanan, minuman, atau uang, tapi Tuhan sudah memberikan kami hidup yang kekal selama-lamanya di surga. Ketika kami nanti dipanggil Tuhan, kami akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga bersama teman-teman kami orang-orang percaya lainnya. Tuhan, dalam kondisi seperti ini juga biarlah iman kami tetap kuat, biarlah kami yakin terus dengan pimpinan dan pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa, berkatilah semuanya teman-teman kami dimanapun berada, turunlah berkat Tuhan bagi mereka, dalam keluarga, dalam pendidikan, dan dalam studi mereka diberkati. Hamba berdoa berkati murid sekolah minggu kami, buat Arusi Doalwani, Yuka Morokasi Moroka, Joani, Stella Stephen, berdoa juga buat Ibu Kuniko Yamamoto di Jepang, Ibu Tamura, berdoa juga buat Keden Jeremili, Mbak berdoa juga buat Alberto Simatupang, Yukiko, dan semua teman-teman kami Tuhan yang menonton live streaming ini, Tuhanlah yang kiranya boleh memberkati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami serahkan lagi kepada Pak Franky. Silakan. Baik, kita nyanyikan pujian kita kepada Tuhan untuk mengakhiri ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus, aku berjanji.